Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfareza. Saya berasal dari Kampar, Prodi Teknik Perminyakan. NPM saya 2132 10476. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa itu sistematik. Sistematik artinya beraturan atau berpola. Bahasa memiliki sistem bunyi dan sistem makna yang beraturan. Yang kedua, bahasa itu manasuka atau arbitrer. Manasuka atau arbitrer adalah acak bisa muncul tanpa alasan. Kata-kata sebagai simbol dalam bahasa bisa muncul tanpa hubungan logis dengan yang disimbolkannya. Yang ketiga, bahasa itu vokal. Vokal dalam hal ini berarti bunyi. Bahasa berwujud dalam bentuk bunyi. Yang keempat, bahasa itu simbol. Simbol adalah lambang suatu bahasa juga bahasa juga adalah lambang sesuatu. Yang kelima, bahasa itu mengacu pada dirinya. Sesuatu disebut bahasa jika ia mampu dipakai untuk menganalisis bahasa itu sendiri. Yang keenam, bahasa itu manusiawi. Bahasa itu manusiawi dalam arti bahwa itu adalah kekayaan atau hanya dimiliki umat manusia. Yang ketujuh, bahasa itu komunikasi. Fungsi terpenting dan paling terasa dari bahasa adalah bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi. Kita lanjut ke beberapa pandangan tentang hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa bersifat lisan yang telah tertata dalam sistem simbol, pandangan, dan dengar. Anak belajar menggunakan simbol ini secara kumulatif. Pertama dalam mendengar, menyimak, dan berbicara. Kemudian membaca dan menulis. Yang ketiga, oleh karena itu program pembelajaran bahasa mulai dengan kegiatan komunikasi lisan. Yang keempat, setelah anak menguasai keterampilan dalam aspek mendengar dan berbicara, barulah instruktur memulai kegiatan komunikasi tertulis. Yang kelima, bahasa mencerminkan lingkungan sosial tempat yang ditinggali anak, baik dari segi linguistik maupun tingkat budaya serta pengaruh berbagai macam dialek dan geografis. Selanjutnya, oleh karena itu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan pribadi, sosial, dan komunikasi siswa, serta mempertimbangkan pengaruh regional terhadap bicara, kosakata, dan penggunaan. Selanjutnya, bahasa mengalami proses perubahan tetap seperti pembentukan kata baru untuk memenuhi tuntutan komunikasi. Tekanan sosial yang mengakibatkan perubahan terhadap keberterimaan item pemakaian khusus dan konstruksi bahasa. Selanjutnya, oleh karena itu, bahasa dijadikan untuk mencerminkan penggunaan dan instruktur komputer. Alfabet, tulisan, kata, dan ejaan digunakan untuk merangsang minat siswa terhadap bahasa. Selanjutnya, setiap bahasa memiliki struktur sendiri. Hubungan antara kata, urutan kata, pola kalimat dipelajari melalui pengalaman praktis dan kajian khusus. Oleh karena itu, program pembelajaran harus mencakup pembelajaran, penggunaan bahasa dan struktur bahasa baku melalui pengalaman dalam percakapan, diskusi, laporan, wawancara, dan karangan. Pembelajaran itu meliputi konstruksi kalimat dan paragraf, dan secara bertahap memperkenalkan prinsip dan terminologi tata bahasa. Kita masuk ke konsep bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KKBI 1990, bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi berartikulasi yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Kamus Webster mendefinisikan bahasa sebagai a systematic means of communication intents or feeling by the use of communication sign, sound, gesture, or make having understood meaning. Persamaan dari kedua pengertian di atas, alat komunikasi antar manusia, pengungkapan pikiran dan perasaan,
menggunakan simbol-simbol komunikasi yang baik berupa suara, gestur, sikap badan, atau tanda-tanda berupa tulisan. Selanjutnya, bahasa dalam linguistik. Krinda Laksana 1993 mengartikan sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Pei dan Gaynor 1975 mengatakan bahwa bahasa adalah a system of communication based on through the organ of speech and hearing among human beings of certain group or community using vocal symbol, position, arbitrary conventional meaning. Selanjutnya, unsur-unsur dasar bahasa. Yang pertama, fonem adalah unsur terkecil dari bunyi ucapan yang bisa digunakan untuk membedakan arti dan suatu kata. Yang kedua, morfem adalah unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa. Yang ketiga, sintaksis adalah penggunaan kata menjadi kalimat berdasarkan aturan sistematis yang berlaku pada bahasa tertentu. Yang keempat, semantik, mempelajari arti dari makna dari suatu bahasa yang dibentuk dalam suatu kalimat. Yang kelima, diskurs adalah mengkaji bahasa pada tahap percakapan, paragraf, bab, cerita, atau literatur. Yang kedua, kita masuk ke fungsi bahasa. Apa sih fungsi bahasa itu? Fungsi yang pertama, alat untuk mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita dapat menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. Misalnya, seseorang yang berkecimpung di bidang seni dapat mengungkapkan ekspresi dirinya dengan berpuisi atau menulis lagu yang merupakan isi dari perasaannya. Selanjutnya, alat komunikasi. Bahasa Indonesia juga merupakan alat komunikasi antar manusia. Apabila tidak ada bahasa, maka antar sesama manusia tidak dapat berinteraksi atau berkomunikasi suatu dengan yang lain. Yang keempat, alat untuk beradaptasi. Bahasa Indonesia juga merupakan alat untuk beradaptasi sesuai dengan lingkungan di mana kita berada. Misalnya, seseorang dari suatu daerah pindah ke Jakarta yang umumnya menggunakan bahasa Indonesia, maka agar bisa beradaptasi seseorang tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, alat untuk integrasi atau penyatuan. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah yang digunakan di daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, apabila tidak ada bahasa Indonesia, maka kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik antar suatu daerah dengan yang lainnya. Dalam hal ini, bahasa Indonesia memiliki fungsi untuk integrasi atau penyatuan. Selanjutnya, alat kontrol sosial. Kontrol sosial dapat diterapkan kepada diri sendiri atau kepada masyarakat. Contoh fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredamkan rasa marah kita. Tuangkanlah rasa dongkol atau marah kita ke dalam bentuk tulisan. Biasanya pada akhirnya rasa marah kita berangsur-angsur menghilang dari kita dapat melihat personal secara langsung, jelas, dan tenang. Dalam seminar politik bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 25-28 Februari 1975 telah dirumuskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dapat dilihat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat berbeda latar belakang nasional, budaya, dan bahasanya. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga dengannya. Kita harus menunjukkan dan kita harus mempertahankan sebagai realisasi kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Kita harus memakainya tanpa ada rasa rendah diri.
malu, dan acuh tak acuh. Kita harus bangga memakainya dengan memelihara dan mengembangkannya. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat perangai dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Karena fungsinya yang demikian itu, maka kita harus menjaganya jangan sampai ciri kepribadian kita tidak mencerminkan di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan gembira bangsa Indonesia yang sebenarnya. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang nasional, budaya, dan bahasa. Dengan fungsi ini, memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial, budaya, dan berbeda-beda bahasanya dalam menyatu dan bersatu dalam kebangsaan. Cita-cita dan rasa nasib yang sama dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya, sebab mereka tidak merasa bersaing dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat suku lain. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai alat perhubung antar daerah dan antar budaya. Dengan bahasa Indonesia kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan disingkat Ipoleksobudankam, mudah diinformasikan kepada warganya. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi negara, bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, alat perhubung pada tingkatan nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya, alat pengembang kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan seni serta teknologi modern. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa resmi kenegaraan membuktikan bahwa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan membuktikan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan RI 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Alat perhubung pada tingkat nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antara pemerintah dan penyebar luas informasi kepada masyarakat. Yang selanjutnya, alat pengembang kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan seni serta teknologi modern. Sebagai fungsi pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi bahasa Indonesia terasa sekali manfaatnya. Kebudayaan nasional yang beragam itu yang berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula. Rasanya tidaklah mungkin dapat disebarluaskan kepada dan dinikmat oleh masyarakat Indonesia dengan bahasa lain selain bahasa Indonesia. Kita lanjut ke materi masyarakat bahasa. Keragaman bahasa Indonesia. Yang pertama, Indonesia merupakan surga bagi keanekaragaman bahasa. Yang kedua, tidak ada petisi atau tempat jumlah bahasa di Indonesia. Yang ketiga, tidak ada data pasti jumlah penutur bahasa tertentu. Yang keempat, tidak ada peta yang memastikan di daerah mana bahasa dituturkan. Yang kelima, persebaran bahasa berbagai suku bangsa di Indonesia tidak sama. Yang keenam, semakin ke timur semakin besar jumlah bahasa yang digunakan. Papua lebih dan kurang ada 250 bahasa daerah. 7. Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pengguna dua bahasa, yaitu bahasa etnis dan merupakan bahasa ibu, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa formal. Selanjutnya, variasi bahasa berdasarkan penuturnya. Yang pertama, ideolog. Ideolog adalah variasi bahasa yang bersifat program, berhubung dengan warna suara, pilihan kata, gaya bicara, dan susunan kata. Yang kedua, dialek.
Dialek ialah perbedaan bentuk dari suatu bahasa yang menjadi ciri dari daerah atau kelas sosial tertentu dan yang masih besar persamaannya sehubung masih saling memahami. Yang ketiga, kronolog. Kronolog ialah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Variasi bahasa tahun 50-an berbeda dengan bahasa tahun 90-an. Yang keempat, sosiolog. Variasi bahasa yang berhubungan dengan status golongan dan kelas sosial penuturnya. Misalnya bahasa anak muda, remaja berbeda dengan bahasa golongan tua. Ya cukup di sini yang dapat saya sampaikan tentang hakikat bahasa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.